Setelah kita membahas bagaimana realistisnya proses Gatai di Super Sentai, ternyata ada beberapa hal yang mungkin masih sulit untuk dijelaskan. Karena ada beberapa mecha atau robot Super Sentai yang bagian tubuhnya bukan berasal dari komponen single mecha yang tersedia, melainkan datang entah dari mana. Hal tersebut nyaris tidak pernah diperlihatkan pada adegan TV seriesnya. Namun pada versi merchandise, hal semacam itu masih sangat masuk akal, menjadikan adanya perbedaan logika merchandising yang tidak sinkron dengan adegan Gatai yang seharusnya. Ulasan ini mungkin sangat ringan dan juga receh, bahkan mungkin hampir nggak penting sama sekali. Akan tetapi tetap seru untuk diulas. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 lebih bagian tubuh mecha yang datang entah dari mana versi Tokofax Indonesia. Kepalan tangan Jet Icarus, Chojin Sentai Jetman. Ini mungkin salah satu Gatai mecha pertama yang sangat realistis di Super Sentai. Kita juga pernah membahas soal itu di beberapa video sebelumnya. Karena pada prosesnya, semua personil Jetman yang sebagian besar bukan pilot dan juga bukan angkatan udara harus melakukan latihan yang cukup berat hanya untuk bisa menggabungkan 5 jet machine. Namun lepas dari itu, ternyata ada satu error adegan yang masih dipertanyakan sampai sekarang. Itu pun kalau masih dianggap kesalahan ya, karena pada proses Gatainya menjadi Jet Icarus, ada bagian yang bukan berasal dari pieces mecha manapun, yakni kepalan tangannya. Bisa kalian lihat pada adegan transformasinya, di mana lengan Jet Icarus yang dibentuk dari Jet Swallow dan juga Jet Owl, tiba-tiba langsung terpasang kepalan tangan yang datang entah dari mana asalnya. Hal ini jadi semacam plot hole kecil yang mungkin juga nggak penting-penting amat sih. Namun jika melihat adegan Gatai di season lain seperti Sun Falcon Robo, kalian bisa melihat datangnya kepalan tangan robot itu yang tersimpan di bagian kakinya. Tapi semuanya terjawab pada packaging mainan Jet Icarus, sebab kepalan tangan tersebut memang bukan berasal dari bagian jet machine manapun, melainkan partisi yang benar-benar terpisah. Dan hal itu banyak terjadi di mainan robot-robotan jenis apapun pada franchise lain di kala itu. Helmet Muteki Shogun dan kepalan tangan Kakure Daishogun Ninja Sentai Kaku Ranger. Di serial Kaku Ranger ini, nampaknya ada beberapa parts mecha yang muncul secara gaib. Misalnya dalam proses penggabungan Muteki Shogun yang dibentuk dari 5 Kyodai Juso yang seluruhnya adalah humanoid. Dan perhatikanlah proses ini secara detail, dimana ketika semuanya telah tergabung menjadi satu, ada bagian helmet putih yang berbentuk bangau yang menutupi kepala Red Saruder milik Ninja Red. Dan pertanyaannya, dari mana datangnya helmet tersebut? Tentu saja itu bukan partisi yang berasal dari tubuh Kyodai Juso manapun. Bahkan tidak ada penjelasan logis yang disampaikan atau diperlihatkan pada seriesnya. Namun pada versi Deluxe Muteki Shogun, ternyata helmet bangau tersebut tersimpan dari bagian dalam Red Saruder. Akan tetapi sayangnya, proses tersebut tidak disertakan dalam adegan Gatai di serialnya. Sama halnya dengan Kakure Daishogun yang terdiri dari 5 mecha hewan berbeda, di mana pada proses Gatainya juga, God Saruder dan God Logan yang menjadi sepasang lengan, tiba-tiba kepala mereka dilapisi oleh semacam sarung tangan yang datang entah dari mana asalnya. Namun jawabannya juga ada pada Deluxe version, di mana sarung tangan tersebut tersimpan dari bagian mecha Ninja Yellow, yakni God Kumar. Namun sekali lagi, proses itu tidak disertakan dalam serialnya. Tanduk dan kepalan tangan Gingayo, Seiju Sentai Gingaman, hampir sama seperti Kaku Ranger, di mana missing link adegan terjadi pada saat proses Gatai mecha yang satu ini. Seperti yang kalian tahu, Gingayo terbentuk dari 5 Gin Seiju yang merupakan evolusi dari 5 hewan Seiju yang bentuknya lebih seperti monster atau kaiju. Dan bisa kalian lihat pada proses penggabungannya, bahwa hampir sepenuhnya ini adalah proses yang sangat mistikal. Tapi ketika Gingaleon telah sempurna membentuk kepala dan juga tubuh, tiba-tiba muncul tanduk berwarna kuning yang nampaknya bukan berasal dari bagian tubuh singa tersebut. Kemudian juga ketika Gingato dan Gingaverik membentuk lengan kanan dan kiri, tiba-tiba ada kepalan tangan yang muncul dari bawah yang juga bukan bagian tubuh dari 2 mecha barusan. Dan seperti biasa, penjelasannya tidak disertakan dalam series. Namun bisa kita lihat pada Deluxe Gingayo, di mana tanduk kuning tersebut sebenarnya tersimpan pada bagian bawah tubuh Gingaleon yang bisa dilepas dan disatukan pada bagian kepalanya. Dan soal kepalan tangan Gingayo, bagian itu juga tersimpan di bawah kaki Gingarilla milik Ginga Blue. Namun sayangnya seperti
seperti biasa, itu juga tidak diperlihatkan pada adegan gatai pada serial Gingaman. Helmet Kyorujin, Juden Sentai Kyoruger, masih seputar helmet. Agak unik untuk kasus yang berikut ini karena Kyorujin yang ada di serial Kyoruger ditayangkan pada tahun 2013. Lah apa hubungannya? Karena bahkan di tahun-tahun sebelumnya seperti Gokaido dan juga Shinken-O misalnya, di mana helmet mereka tersebut berasal dari part milik Mecha Ranger birunya, maka Kyorujin nampaknya luput untuk menyertakan bagian penting tersebut. Sehingga kesannya helmet robot ini muncul secara ajaib dari antah berantah. Coba saksikan lagi proses gatai lengkapnya, misalnya di kemunculan perdana Kyorujin pada episode kedua, di mana semua bagian dari single mecha akan terpecah sedikit demi sedikit untuk digabungkan kemudian. Dan coba tebak, dari mana munculnya helmet mecha dinosaurus yang berikut ini? Tonton saja dari awal sampai akhir, dan proses itu tidak akan disertakan dalam adegannya, bahkan dalam episode manapun. Dan seperti sebelumnya, helmet ini tersembunyi di suatu tempat pada bagian tubuh Gabutira, di mana coba, yakni tersimpan di bagian ekor kuning Tyrannosaurus itu. Walaupun bagian ekor tersebut juga dilepas untuk menjadi bagian punggung. Namun sekali lagi, proses keluarnya helmet itu memang tidak ada pada adegan gatainya. Kepala Shuriken Jin, Shuriken Sentai Ninja, sekali lagi hampir sama seperti list sebelumnya tadi, di mana ada parts atau bagian kepala yang bukan berasal dari komponen single mechanya, melainkan berasal dari collectible itemnya, yakni Nin Shuriken, di mana ini merupakan item yang digunakan untuk banyak hal. Salah satunya adalah untuk melakukan summon mecha dalam series ini, dan Nin Shuriken itulah yang akan menjadi bagian kepala dari Mecha Shuriken Jin. Karena perhatikanlah, sepanjang proses gatainya, Nin Shuriken itu hanya muncul begitu saja dan melayang-layang dalam adegan tersebut. Sampai akhirnya ketika Shinobi Maru duduk di bagian torsonya, barulah Shuriken raksasa tersebut langsung menjadi semacam topeng dan juga helmet yang solid. Sama halnya ketika penggabungan alternatif menjadi Shuriken Jin Dragon, di mana Nin Shuriken milik Ao Ninja akan muncul dan menumpuk di kepala Dragon Maru untuk menjadi extended Dragon Head yang lebih besar. Namun itu tidak berlaku justru pada Otomonin atau mecha tambahan lainnya, seperti Paon Maru, UFO Maru, Surfer Maru, dan Rodeo Maru, di mana Nin Shuriken-nya justru sudah ada dan menempel menjadi bagian satu tubuh dari robot mini tersebut. Jadi itu hanya pendekatan merchandising yang tidak perlu disertakan semuanya dalam adegan gatai yang sangat singkat tersebut. Beast King Sword, Dobutsu Sentai Zyuohger. Nah, kalau ini agak kocak sih, sebab selain mecha ini sangat simple, yakni cube animal yang hanya terbentuk dari kubus atau kotak warna-warni, yang bahkan penggabungannya cuma ditumpuk satu demi satu dengan sangat sederhana. Dan itu berlaku untuk beberapa formasi, seperti Zyoking 123 atau formasi 154, yang pastinya menyertakan cube eagle milik Ranger merahnya. Dan disitulah kejanggalan sederhananya. Karena ketika semua telah ditumpuk tersebut, tiba-tiba dari arah langit muncul sebuah pedang raksasa yang menusuk mecha tersebut dari atas untuk menjadi kepala bagi Zyoking. Dan di bagian kepala itulah juga muncul pedang mini yang bisa digunakan sebagai senjata bagi robot ini. Dan pertanyaannya, dari mana datangnya Beast King Sword tersebut? Jawabannya tidak ada, karena memang tidak pernah ada penjelasan dari adegan tersebut. Ya tahu-tahu muncul aja gitulah. Berbeda sekali dengan Big Wild Cannon yang terpasang sejak awal pada bagian punggung Cube Gorilla, dan itu kemudian difungsikan menjadi senjata dan juga kepala bagi formasi Zio Wild. Dan balik lagi, meskipun Beast King Sword juga menjadi komponen penting bagi proses gatai ini, namun sayangnya itu menjadi sebuah plot hole pada seriesnya, cuma untuk menjadi pendekatan merchandising bagi mainan robot-robotannya saja.
kepala Kisiryu-O, Kisiryu Sentai Ryu Soldier, dan yang terakhir ini sama persis seperti Shuriken Jin, sebab bagian tertentu dari mekanya juga berasal dari collectible item series ini, yakni kunci dinosaurus yang disebut sebagai Ryusol, di mana masing-masing personil punya Ryusolnya masing-masing, baik untuk melakukan henshin, memunculkan senjata, jurus, dan juga power up, serta melakukan gatai bagi para Kisiryu. Dan meskipun gatai mecha di serial Ryu Soldier sangat fleksibel, sebab bisa membongkar pasang bagian tubuhnya seperti Lego, namun ada bagian yang tidak berasal dari bagian tubuh yang dimaksud, apalagi kalau bukan bagian kepalanya. Karena kepala tersebut justru berasal dari kunci Ryusol yang dilemparkan oleh para rangernya dan menjadi raksasa sehingga cukup untuk membentuk kepala bagi Kisiryu-O. Dan itu berlaku untuk semua formasi mecha apapun, mengingat bahwa di bagian belakang kunci Ryusol tersebut memang terbentuk semacam wajah kesatria. Mungkin ini agak bertentangan dengan list dalam episode ini, sebab kepala Kisiryu-O bisa dijelaskan dan diperlihatkan pada adegan gatainya, sehingga bukan berasal dari antah berantah layaknya list sebelumnya tadi yang kita sebutkan. Tapi it's okay, karena selama itu berasal dari bagian yang bukan tubuh mekanya, maka cocok-cocok saja dalam hal ini. Maksa ya, tapi ya udahlah. Semprol. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.